ada passion. Harus ada passion. Adalah akses lokasi Mbak Tiara. Iya. Iya, asik. Halo Sobat Kaltara Muda, kembali lagi bersama saya Tiara di Copycast, podcastnya di JPB Kaltara. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari podcast-podcast sebelumnya. Tapi sebelum kita memulai berbincang-bincang sama narasumber spesial kita, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak ya kalau modal usaha itu seringkali menjadi problem bagi para pelaku usaha? Banyak kadang para pelaku usaha yang mengalami kesusahan modal, misalnya sudah berjalan lama namun tiba-tiba terkendala modal. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pembiayaan ultramikro. Yang singkatnya, pembiayaan ultramikro ini dihadirkan untuk menghindarkan masyarakat dari lilitan hutang rentenir yang bunganya membuat turbulensi finansial. Nah, Bapak Ibu udah penasaran kan? Yuk kita langsung bahas saja bersama narasumber spesial kita, Pak Sahuri. Monggo Pak Sahuri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mbak Tiara. Iya, malam. Dan sobat Copycast Kanwil di JPB Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, saya Sahuri, Kepala Seksi PPA 2A, bidang PPA 2 Kanwil di JPB Provinsi Kalimantan Utara. Nah, pada kali ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan pembiayaan ultramikro, yang bahwasanya program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha ultramikro yang ada di seluruh Indonesia, khususnya juga di wilayah Kalimantan Utara. Kira-kira seperti itu Mbak Tiara. Iya, baik Pak Sahuri. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya pembiayaan UMI itu apa sih? Tadi kan baru dijelaskan sedikit kalau diperuntukkan bagi ultramikro, tapi secara spesifik sebenarnya siapa saja sih Pak yang berhak atas pembiayaan UMI ini? Oke, nah seperti bahwa kita ketahui bahwasanya pelaku usaha itu ada beberapa level ya Mbak ya, ada dari mikro, kecil, menengah. Nah di bawahnya mikro ini ada yang namanya ultramikro. Nah ini adalah pelaku usaha yang belum bankable istilahnya ya. Nah, UMI ini ya diperuntukkan bagi tadi pelaku usaha ultramikro yang belum bankable. Jadi untuk mempermudah pembiayaan dan di sini di pembiayaan ultramikro ini ya itu dia tanpa agunan, kira-kira seperti itu. Sehingga mempermudah pelaku usaha ultramikro ini dalam memperoleh akses pembiayaan, gitu Mbak. Nah, iya benar sekali. Jadi belum bankable itu maksudnya karena biasanya bank kan meminta agunan gitu ya Pak? Iya, termasuk persyaratannya segala macam itu. Iya, benar sekali. Sedangkan UMI ini untuk para pelaku yang non bankable berarti belum memiliki agunan, seperti itu intinya ya Pak? Iya, betul. Nah, mau tanya lagi nih Pak, pembiayaan UMI ini kan menyasar pelaku usaha ultramikro seperti tadi yang Bapak jelasin. Iya, betul. Apa sih karakteristik usaha ultramikro itu? Nah, salah satu karakteristik usaha ultramikro adalah yang pertama itu dia belum memiliki izin gitu ya. Terus lokasi itu juga belum punya, biasanya sering berpindah-pindah. Terus pembukuan ataupun pencatatan pelaku usaha ultramikro ini sedikit sekali yang mempunyai, bahkan sebagian besar tidak memiliki pembukuan, sehingga untuk laporan keuangan pun mereka kesulitan, sehingga karena belum ada pencatatan yang baik, sehingga tadi untuk akses perbankan atasnya agak susah mengakses perbankan, sehingga hadirlah UMI untuk membantu pelaku usaha ultramikro ini. Pembiayaan ultramikro ini ya sumber dananya adalah APBN. Dalam hal ini dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah, atau kita singkat biasa kita kenal dengan nama BLU PIP. Nah, BLU PIP ini di bawah
Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Oh, jadi Kementerian Keuangan melalui BLUPIP menyalurkan pembiayaan ultramikro ini ya Pak? Iya, betul seperti Mbak. itu skemanya. Lalu saya penasaran nih Pak. Tadi saya sudah ada sedikit bocoran sih sebenarnya tentang ini, tapi mungkin Bapak bisa lebih lengkapnya. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembiayaan UMI ini? Kan bukannya yang lain sudah ada nih di bank, ada KUR, lalu adalah pinjaman-pinjaman bagi pelaku UMKM lainnya. Sekarang lagi pada gencar kan. Dan selain tujuan, kira-kira berapa sih besaran plafon UMI ini? Apakah bisa sampai 100 juta atau limitnya paling rendah berapa gitu Pak? Oh, oke ya. Seperti tadi kan tujuannya adalah membantu pelaku usaha ultramikro ya yang belum memiliki akses perbankan. Nah, tujuannya adalah pertama itu menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat ya bagi pelaku ultramikro. Terus menciptakan wirausahaan dan fasilitas gitu ya. Terus yang ketiga adalah menjadi jembatan bagi UMKM untuk naik kelas ya. Yang awalnya jadi ultramikro bisa menjadi mikro dan seterusnya seperti itu. Terus untuk besarannya ya seperti kita ketahui bahwasanya ini kan pelaku usaha masih kecil nih ya. Jadi plafonnya pun masih kecil Mbak Tiara ya. Jadi awalnya itu 10 juta maksimal. Nah, sesuai dengan PMK terbaru tahun 2020, PMK 193 itu besarannya dinaikkan nih ya. Jadi dinaikkan menjadi 20 juta. Kira-kira seperti itu. Karena yang awalnya 10 juta ya, itu kan mungkin dengan seiringnya waktu ada inflasi segala macam itu kan kecil kan. Nah, dinaikkanlah menjadi sekitar 20 juta itu. Nah, ini pun maksimal Mbak. Jadi nanti tergantung dari si penyalur ya. Penyalur nanti itu seperti apa dia melihat kemampuan dari pelaku ultramikro tadi. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti tujuannya sebenarnya mulia sekali ya Pak. Karena selama ini para pelaku usaha ultramikro taunya karena nggak punya agunan, taunya ya udah larinya ke rentenir. Iya, sedangkan betul. rentenir bunganya wah sangat biasanya lilit. Iya, selangit katanya. Nah, saat ini kita udah megang salah dua produk UMKM binaan kita nih. Ini di sini ada Rimikas, yaitu kacang disco. Dan Pak Sauri pegang apa Pak? Ini salket banana, produk dari Unka. Ini rasanya variannya coklat. Variannya coklat. Iya. Pak Sauri doyan coklat? Wah, suka banget. Wah, berarti bisa dicoba dulu Pak. Oh, kita coba. Ya. Boleh dicoba. Oh, maaf sedikit. Saya juga nyoba kacang disco, nanti habis ini langsung. Oh, Mantap. manisnya legit mantap Mbak. Legit mantap. Iya. Bisa. Sobat podcast bisa mencoba nih, ya. Belanja atau beli produk salket dari UMKM binaan Kanwil Perbendaharaan Kalimantan Utara, gitu. Nah, buat cemilan sehari-hari nih. Lo penting adalah sudah ada PIRT-nya, Wah, ya kan? iya, bener. Nah, jadi aman nih dikonsumsi, gitu. Iya, sudah lulus PIRT, sudah berizin ya Mas. Iya. Mantap. Beri jempolnya dulu buat UMKM yang Utara. Nah, tadi kan Mas Sauri sudah menjelaskan kalau UMI ini disalurkan dari APBN, yaitu dari Kementerian Keuangan melalui BLUPIP. Iya, betul. Nah, dari BLUPIP sendiri itu untuk sampai ke debiturnya lewat mana ya Mas? Nah, untuk penyaluran UMI ini, PIP tidak menyalurkan sendiri Mbak. Jadi melalui beberapa lembaga keuangan bukan bank namanya ya.
Nah, di situ ada Pegadaian, ada PNM, ada Bahana Arta Ventura. Nah, di samping itu juga ada beberapa koperasi, Mbak, koperasi simpan pinjam yang juga jadi penyalur UMI, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Kaltara ini kira-kira misal ada yang mau tertarik nih UMI, kira-kira harus kemana nih Pak Nah, mengajukannya? bagi pelaku ultramikro yang ada di Kaltara nih, untuk mengakses pembiayaan UMI ini bisa menghubungi yang pertama nih Mbak, misalkan yang di Tarakan, dia bisa menghubungi PNM Mekar yang ada di Tarakan, ya. Terus kalau yang di kabupaten lain ya, itu bisa ke Pegadaian, ya, di Pegadaian yang ada di masing-masing kabupaten, kayak di Malinau, Tanah Tidung, di Nunukan. Kira-kira seperti itu. Termasuk juga Tanjung Selor, ya, bisa menghubungi Pegadaian. Kira-kira seperti itu. Pegadaian cabang Tanjung Selor. Iya, betul. Lalu untuk koperasinya sendiri berarti belum ada ya? Nah, di Kaltara ini. iya betul. Karena salah satu kendala ya pembiayaan ultramikro di Kaltara ini adalah akses, Mbak ya. Jadi untuk penyalur itu masih terbatas. Makanya termasuk koperasi juga belum ada yang menjadi penyalur ultramikro pembiayaan UMI ini. Nah, itulah salah satu kendala kenapa penyaluran UMI di Kaltara mungkin kalau Mbak Tiara tahu ya, kayaknya sedikit ya Mbak ya, kayak gitu loh. Gitu. Lalu kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Kanwil di JPB Kaltara ini untuk memperbanyak penyalur supaya nanti penyalurannya juga meningkat? Gitu. Kita Kanwil di JPB ya, atasi kendala ini ya. Pertama kita menginisiasi atau mengajak ke Pemda untuk koperasi yang potensial di Kaltara ini, khususnya koperasi pesan simpan pinjam itu bisa dijadikan atau diusulkan sebagai penyalur UMI, sehingga para pelaku ultramikro ya itu selain tadi PNM, Pegadaian itu bisa mengakses koperasi yang terdekat gitu, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan usaha yang oleh Kanwil ini dilakukan bisa berhasil Mbak Tiara, jadi bisa memberikan kemudahan gitu ya bagi pelaku ultramikro ini untuk mengakses pembiayaan UMI gitu. Karena kan kasihan kalau pelaku ultramikro ini ya butuh modalnya misalkan nggak kecil ya, nggak terlalu besar, cuman harus ke rentenir, kira-kira seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Semoga usahanya dilancarkan ya Pak. Iya. Amin. Mohon doanya ya, sobat Copycast juga ya, supaya peran Kanwil ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya, termasuk untuk tadi penambahan akses pembiayaan pelaku ultramikro ini gitu. Nah, iya. Sehingga banyak juga saudara-saudara kita yang butuh dana nggak makin terjebak sama rentenir gitu ya. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Iya, Pak Sahuri, tadi kan dikatakan penyalurannya masih kecil. Nah, kecil itu berapa sih Pak sampai saat ini? Sebentar Mbak ya, saya cek dulu ya. Karena ini masalah data ya, jadi saya harus mengutip nih ya. Iya, nyontek dikit ya, soalnya biar nanti soalnya data kan harus akurat deh ya sobat Copycast ya. Nah, jadi menurut data SIKP nih yang kita lihat ya sampai dengan 30 September itu untuk penyaluran UMI itu baru 1,7 miliar gitu ya. Terus debiturnya juga baru 376 debitur. Nah, ini hanya disalurkan oleh PNM yang ada di Tarakan gitu ya. Sementara yang Pegadaian semacam itu belum ada penyaluran ini di data SKP-nya gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Apakah Pegadaian ini karena aksesnya jauh ya Mbak Tiara, jadi pelaku MKM ini
untuk ke pegadaiannya itu kejauhan gitu ya. Atau yang kedua kan dengar-dengar nih pegadaian itu kan ketika mengajukan UMI ini kan harus harus ada digadaikan ya kan, misalkan seperti BPKB kendaraan itu kan. Nah sementara beberapa pelaku UMKM yang kita ketahui ini kan pakai gerobak dorong gitu kan, atau ada yang dipakai dipikul gitu ya, misalkan kayak penjual bakso gitu kan. Nah dia kan belum memiliki kendaraan yang untuk dijaminkan kan BPKB-nya. Nah makanya ini ada kendala sendiri nih ya untuk penyaluran UMI ini. Kira-kira seperti itu Mbak Tiara ya. Nah dan yang sayangnya juga ini penyaluran UMI ini yang gede hanya di Tarakan nih ceritanya kan. Nah yang di kabupaten lain, nah kan belum kalau menurut data SKP-nya ini masih kosong untuk 2022. Nah ini makanya Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara ya selaku monitoring dan evaluasi UMI ini senantiasa mendorong nih ceritanya ya kan, mendorong para penyalur ini supaya ya mereka juga mensosialisasikan. Iya, wah maaf, jadi belibet nih Mbak Tiara ya. Waduh. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi pelaku dan penyalur ya sama-sama bisa memanfaatkan program pembiayaan UMI ini gitu. Iya, benar sekali. Apalagi di Kaltara ini di mana banyak transmigran kan sebenarnya UMI ini sangat cocok ya. Iya. Karena transmigran itu mungkin di sini belum punya tanah, rumah yang bisa diagunkan untuk bank gitu. Iya. Jadi cocok nih sebenarnya. Jadi sayang sekali gitu ya Pak kalau misalnya tidak dioptimalkan pembiayaan. Iya betul. Cuman tadi saya bilang kendala akses lokasi Mbak Tiara. Iya, karena kan kita tahu kan transmigran itu kan lokasinya jauh-jauh gitu kan. Nah, ketika dia harus mencapai ke kota itu kan butuh berapa jam ya kan, terus transportasinya seperti itu sih ya. Iya benar Pak. Nah kita doakan semoga penyalurnya juga segera merambat ke daerah-daerah yang terpencil mungkin ya Pak. Iya. Jadi semoga mudah diakses. Iya bagi betul. masyarakat Kaltara yang membutuhkan modal. Nah Bapak Ibu yang memiliki usaha namun belum bankable dan masih memerlukan pendampingan, atau mungkin ada kerabat yang membutuhkan tambahan modal bagi usahanya. Nah, pembiayaan UMI ini bisa jadi jawaban atas segala permasalahan Bapak Ibu. Nah, bayangkan juga apabila Bapak Ibu menyebarkan informasi mungkin Bapak menyebarkan informasi mengenai pembiayaan UMI ini, dan kita bisa membantu untuk melepaskan saudara-saudara kita dari lilitan hutang rentenir yang bunganya membuat turbulensi finansial. Nah, bahkan dengan adanya pendampingan usaha yang ada di dalam pembiayaan UMI ini mungkin dapat mengembangkan usaha teman-teman UMKM yang sedang kesusahan begitu. Nah, ini mungkin sampai sini dulu ya Pak bincang-bincang kita tentang UMI. Mungkin nanti kalau ada update lagi mungkin ternyata dibuka cabang baru nih di daerah Malinau, Tanah Tidung. Mungkin kita bisa update lagi ya Pak. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Mantap. Bersama Sobat Copycast ya Mbak Tiara ya. Sobat Copycast, Sobat Kaltara Muda juga. Iya. Mbak mungkin sedikit ini Mbak promosi lagi ya. Boleh. Nah, bagi sahabat Copycast bisa nih menyebarkan informasi terkait dengan pembiayaan ultramikro, atau bagi sobat Copycast yang ingin tahu lebih banyak informasi terkait dengan pembiayaan ultramikro bisa menghubungi kami Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara, tentunya sesuai dengan jam kerja. Kira-kira seperti itu Mbak Tiara ya. Iya, mantap. Nanti di sini ada Instagram kami, ada alamat kami. Bisa kalau ada butuh informasi langsung hubungi saja. Iya, betul. Nah, ini untuk penutupan terakhir nih Pak. Kita jargon dulu seperti boleh. 1, 2, 3.
UMKM Berjaya, Ekonomi Kaltara Jaya. Yeay. Terima kasih Pak Sauri. Oke, terima kasih banyak Mbak.